Allah tabaraka wa taala mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami beribadah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan, isti'anah. Disebutkan dalam ayat ini isti'anah datang setelah ibadah. Penyebutan isti'anah datang setelah ibadah. Hanya kepada Engkau, hanya kepada Allah kami beribadah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Para ulama menjelaskan bahwasanya hal ini dikarenakan tidak mungkin seorang hamba bisa beribadah kepada Allah tabaraka wa taala kecuali dengan pertolongan dari Allah tabaraka wa taala. Begitu juga tidak mungkin seorang bisa beriman dengan baik, dengan benar, kecuali apabila dia mendapatkan pertolongan dari Rabbul Alamin, dari Allah tabaraka wa taala. Tidak mungkin seorang bisa sholat, bisa membaca Al-Quranul Karim, bisa sedekah, bisa birrul walidain. Tidak mungkin seorang bisa menjalankan ibadah haji, menjalankan ibadah umroh, kalau tidak dengan pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami beribadah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Ibadah yang kita lakukan jamaah rahmati Allah tabaraka wa ta'ala ini tidak lain adalah karena pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kita bisa hadir di sini, belajar, menuntut ilmu, hadir kajian, pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Betapa banyak manusia yang tidak Allah gerakkan hatinya untuk menghadiri majelis ilmu. Apa mereka tidak tahu ada pengajian, ada ta'lim? Mereka tahu. Apakah tidak ada kendaraan untuk mendatangi kajian, mendatangi majelis ta'lim, mendatangi majelis ilmu? Ada kendaraan. Bahkan kadang rumahnya dekat dari masjid, dekat dari tempat ta'lim, tempat kajian, tapi tidak mendapatkan pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Berat dia melangkahkan kakinya untuk hadir mendengarkan ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala dibacakan, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan, mendengarkan agama Allah dijelaskan. Maka hadirnya kita di sini, alhamdulillah, ini merupakan pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak mungkin kita bisa hadir kalau tidak dengan pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah kata para ulama, mengapa disebutkan isti'anah ini datang setelah ibadah tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami beribadah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Dikarenakan ibadah yang kita lakukan, jadinya ibadah ini dibukakan hati kita oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dimudahkan kita melakukan ibadah tadi, tidak lain dan tidak bukan adalah karena pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kita melihat teman kita sedang dalam keadaan kesulitan, tergerak hati kita mau membantunya. Ini apa? Pertolongan dari Allah, hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ada orang lihat temannya lagi susah, mandang aja dia, tidak digerakkan Allah hatinya. Sewaktu kita dimudahkan, alhamdulillah, dimudahkan untuk mengucapkan salam dengan saudara kita, ini pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi SAW mengatakan, laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala salaina. Kalaulah bukan karena Allah,
niscaya tidak mungkin kami mendapatkan hidayah. Kalaulah tidak karena Allah, tidak mungkin kami bisa bersedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tidak karena Allah, tidak karena pertolongan dari Allah, tidak mungkin kami dapat sholat. Makanya dalam surah Duha, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah kata Allah tabaraka wa ta'ala, alam yajidka yatiman, bukankah dia Allah mendapati engkau wahai Muhammad dalam keadaan yatim, lalu dia Allah tabaraka wa ta'ala melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada, bukankah Allah tabaraka wa ta'ala mendapati engkau dalam keadaan sesat, kemudian Allah berikan kepada engkau hidayah. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan Allah mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, kemudian Allah berikan kepadamu kecukupan. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala sewaktu menjelaskan firman Allah tabaraka wa ta'ala ini dalam Quran surah Duha ayat ke-6 sampai ke-8, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, bukankah ya Allah tabaraka wa ta'ala dia yang mendapatimu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai seorang yatim, lalu Allah tabaraka wa ta'ala melindungimu. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ini kedua orang tuanya, ibu dan bapak beliau sallallahu alaihi wasallam ini telah meninggal dunia sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam masih belum sanggup untuk mengurus dirinya sendiri. Lalu Allah tabaraka wa ta'ala lah yang melindunginya. Allah gerakkan hati orang-orang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kuatkan dengan pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, wa wajadaka dhallan fahada, Allah tabaraka wa ta'ala dialah yang mendapati engkau sebagai seorang yang dhalan, dhal, sesat, berada dalam kebingungan, tidak mengetahui mana jalan yang benar, sehingga bisa mengikuti jalan yang benar tersebut. Lalu dia Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada engkau hidayah, petunjuk kepada jalan yang benar. Dahulu Nabi SAW tidak mengetahui Al-Quranul Karim. Kalau tidak diturunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tidak diajarkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tidak mengetahui apa itu iman, apa itu Islam. Kemudian Allah mengajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam tidak ketahui sebelumnya, memberikan cahaya nur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi mengetahui mana jalan yang benar, mana jalan yang sesat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat melakukan amal soleh yang benar dan dapat berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala katakan, wa wajadaka ailan fa'aghna, dan dia yang mendapati engkau, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai seorang yang ailan, orang yang kekurangan. Fa'aghna, kemudian Allah juga yang menjadikan engkau yang awalnya kekurangan, Allah jadikan engkau berkecukupan, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Yang mana dulunya kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, Nabi SAW dalam keadaan miskin, kemudian Allah memberikan kecukupan berupa penaklukan berbagai negeri-negeri yang ada, diberi kemudahan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dialah Allah ta'ala
yang menghilangkan berbagai macam kekurangan darimu, yaitu dari diri Nabi SAW, dan dialah yang menyampaikan hidayah kepadamu dan memberikan kecukupan, memberikan perlindungan, memberikan pertolongan, serta memberikan petunjuk kepada Nabi SAW. Nabi SAW diberi petunjuk oleh Allah Taala, dibantu oleh Allah Taala. Nabi saja tidak bisa mendapatkan petunjuk kalau tidak dengan pertolongan dari Allah. Lalu bagaimana dengan kita jamaah rahmati Allah Taala? Nabi SAW tidak bisa berkecukupan kalau tidak ditolong oleh Allah Taala. Lalu bagaimana dengan kita gitu? Nabi tidak mengetahui kebenaran kalau Allah tidak beri hidayah. Ini Nabi Muhammad SAW, Sayyidu Bani Adam. Maka tentu kita lebih butuh terhadap pertolongan dari Allah Taala tersebut. Taunya kita sunnah Nabi SAW. Kemudian kita dapat beribadah kepada Allah, dapat mengerjakan solat, dapat membaca Al-Quranul Karim, dapat menghafalnya, dapat mentelaah kitab-kitab para ulama, dapat mempelajari bahasa Arab, mempelajari tajwid Al-Quran, tahsin Al-Quran, mempelajari ilmu fikih, ilmu hadis, mempelajari tafsir. Ini tidak lain merupakan pertolongan dari Allah Taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka hanya kepada Allah lah kami beribadah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan.